Oke, berjumpa kembali dengan Bang J Tutorial. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang software Bandicam. Software perekam layar PC yang banyak digunakan oleh para YouTuber. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang software Active Presenter, yaitu software atau aplikasi yang juga berfungsi untuk merekam layar monitor atau layar PC. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita menggunakan software Bandicam untuk merekam layar PC. Video ini adalah video revisi dari video yang sebelumnya. Di dalam video ini akan dibahas lebih detail lagi tentang aplikasi Bandicam. Oke, langsung saja kita buka ini aplikasinya. Seperti inilah penampakan dari software Bandicam. Software ini tergolong software yang memang populer. Banyak para YouTuber yang menggunakan software ini karena hasilnya juga sudah maksimal. Jadi kita puas menggunakan software ini. Oke, langsung saja. Pada bagian home ini, pada bagian get started, di sini bisa kita pilih menu-menu sesuai dengan kebutuhan kita. Pada bagian ini, rectangle area, ini adalah pengaturan layar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa mengatur layar sesuai dengan keinginan kita. Contohnya saja seperti ini. Kita bisa memilihnya di sini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti ini. Kita klik saja di sini. Bisa juga full screen dan lain sebagainya. Sedangkan bagian full screen ini kita merekam layar full screen atau layar penuh. Jika kita langsung ingin merekam layar penuh, langsung saja kita klik di sini. Kemudian round mouse ini adalah kita merekam hanya pada area mouse saja atau pada area kursor saja. Kemudian pada game recording, jika kita ingin merekam game, karena settingannya berbeda, nanti akan saya jelaskan. Sedangkan di sini, the fast recording ini adalah pengaturan tambahan jika kita ingin menggunakan webcam, Xbox, smartphone, dan lain sebagainya. Kita bisa mengaturnya di sini. Kita bisa langsung milih seperti ini. Seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pada video ini, pada bagian video ini, di sini akan diperlihatkan hasil dari rekaman kita. Begitu juga pada bagian image ini. Kemudian pada general ini kita bisa mengubah di sini tempat penyimpanannya. Kita klik pada titik 3 ini. Kita bisa menentukan folder di mana kita ingin menyimpan hasil dari rekaman kita. Jika kita ingin melihat hasilnya, kita bisa langsung klik open di sini. Bisa juga di sini untuk melihat hasilnya. Seperti ini. Sedangkan yang lainnya, biarkanlah saja secara default. Selanjutnya pada bagian video, kita bisa mengatur di sini. Ketika ingin merekam, kita bisa mengatur hotkey-nya di sini saat merekam. Begitu juga yang kita gunakan untuk pause, bisa mengaturnya juga di sini. Kita tentukan di sini tombol keyboard apa yang akan kita gunakan. Jika kita ingin memunculkan mouse kursornya, kita bisa memberikan centang pada bagian show mouse cursor ini. Sedangkan jika kita ingin menambahkan klik efeknya, baik klik kiri ataupun klik kanannya, kita bisa mencentang bagian ini. Selanjutnya, untuk pengaturan yang lebih lanjut, kita bisa mengklik setting di sini. Misalnya pada bagian sound ini, kita beri centang pada record sound. Primary sound device itu adalah untuk mengatur speaker. Kita pilih saja speaker. Speaker ini kita gunakan untuk merekam suara yang ada dalam laptop atau suara yang ada dalam PC kita. Sedangkan secondary sound device, mikrofon, adalah untuk mengatur mikrofon atau mengatur headset jika kita menggunakan headset atau suara yang dari luar. Mikrofon ini untuk mengatur suara yang ada dari luar. Misalnya kita menggunakan headset dan lain sebagainya. Kemudian volumenya kita fullkan saja. Sedangkan mono
jika kita memberikan centang pada mono ini, itu artinya kita menggunakan audio mono. Tetapi jika kita tidak mencentangnya, itu artinya secara otomatis kita menggunakan stereo. Kemudian hasilnya nanti, jika kita ingin menggabungkan primary sound device dan secondary sound device, kita bisa mencentang pada bagian ini to sound mixing. Itu artinya hasilnya nanti akan menjadi satu, seperti itu. Kemudian pada bagian webcam, jika kita ingin menggunakan webcam, kita beri centang add webcam overlay to video, maka webcam akan aktif. Kemudian pada bagian format, kita bisa mengaturnya di sini sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita biarkan saja secara default menggunakan auto detect format. Sedangkan pada bagian overlay size adalah ukuran dari webcam yang kita gunakan. Misalnya seperti ini. Bisa kita besarkan seperti ini atau kita kecilkan seperti ini, sesuai dengan kebutuhan kita. Biarkan saja 20, yaitu ukuran standar. Sedangkan bagian position ini kita bisa mengatur di mana kita meletakkan webcam. Misalnya pada bagian kiri ini, atau bagian atas seperti ini, atau bagian pojok seperti ini, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bagian ini adalah jarak tepi dengan webcam. Kita bisa mengaturnya. Untuk standarnya kita pilih saja 22. Kemudian pada bagian ini, pada bagian mouse ini, jika kita ingin menggunakan efek mouse, kita bisa mengaturnya di sini. Pada bagian show mouse cursor size adalah ukuran dari kursor yang kita gunakan. Misalnya saja kita gunakan 200, maka ukuran kursornya akan besar seperti ini. Sedangkan jika kita ingin menggunakan efek mouse, baik itu efek klik kanan atau klik kiri, kita bisa mencentang di sini juga. Kita bisa merubah warna-warnanya di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Klik saja di sini, kita pilih di sini warna-warnanya. Kemudian untuk ini juga klik kanannya, kita juga bisa pilih di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan untuk mouse highlightnya, efek dari highlight mouse kita maksudnya adalah yang kuning ini. Jika kita ingin menggunakan efek seperti ini, kita bisa mencentangnya di sini. Kalau kita seperti ini, maka dia hilang seperti ini. Kita bisa merubah juga warnanya di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini, jika kita ingin menggunakan logo atau watermark, yaitu logo atau watermark punya kita sendiri. Misalnya di pojok ini, di pojok di sini akan kita berikan watermark punya kita sendiri dengan atas nama YouTube kita, channel kita dan lain sebagainya. Atau di pojok sini sesuai dengan kebutuhan kita, kita bisa mencentang pada bagian add logo to video. Kemudian kita bisa memasukkannya melalui image, klik titik 3 ini. Sedangkan pada bagian opacity ini adalah transparansi dari watermark kita. Kita bisa mengaturnya di sini apakah dia nampak 100%. Jika dia nampak 100%, maka kita biarkan saja 100%. Jika kita ingin nampak 50% atau samar-samar, kita bisa ubah saja di sini. Sedangkan pada bagian posisi ini, posisinya bisa kita atur di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah di tengah, di pojok atas seperti ini, sini atau di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga bisa mengatur marginnya atau tepinya. Jika semua pengaturan sudah selesai, kita klik saja OK. Selanjutnya pada bagian format. Pada bagian format ini kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kita juga. Pada bagian format ini kita bisa mengatur kualitas dari video kita, baik itu kualitas videonya ataupun audionya. Klik saja pada bagian setting ini. Biasanya kebanyakan orang menggunakan MP4 karena fungsi dari MP4 adalah cocok digunakan di software manapun. Karena kebanyakan dari software perekam layar PC atau perekam layar monitor itu menggunakan MP4. Pada bagian video kita gunakan saja full size atau kita pilih di sini sesuai dengan layar yang kita gunakan. Lebih amannya saja kita pilih saja full size. Sedangkan fps untuk standarnya, biasanya untuk hasil yang maksimal fps nya menggunakan 60. Sedangkan bagian kodek ini kita pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita.
terserah. Sedangkan pada bagian quality ini kita pilih kualitasnya yang maksimal 100. Kemudian pada bagian audio, pada bagian codec ini kita pilih AAC. Kemudian pada bagian bitrate kita pilih yang maksimal supaya audionya juga bagus. Kemudian pada bagian channel pilih saja stereo. Kemudian pada bagian frekuensi kita pilih yang maksimal 48.000. Pengaturan ini akan memaksimalkan kualitas dari video kita, baik dari gambar yang kita gunakan, gambar yang ada dalam video, atau slide-slide yang ada dalam video, ataupun audionya. Tetapi jika kita mempunyai spek komputer yang rendah ataupun spek laptop yang rendah, ini harus kita turunkan, karena biasanya untuk mengeditnya akan berpengaruh pada spesifikasi komputer. Dia akan lemot biasanya. Jadi kita sesuaikan saja dengan spesifikasi komputernya. Jika memang spesifikasi komputernya bagus, kita pergunakan saja dengan format seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya di sini ada pengaturan dari format yang sesuai dengan paket komputer kita. Kita klik saja di sini. Kita bisa pilih di sini sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan spesifikasi laptop kita atau komputer kita. Jika kita mempunyai spek komputer yang rendah, kita bisa memilih ini low end PC. Ini biasanya dipergunakan untuk spek komputer yang rendah. Kemudian pada bagian image ini, pada bagian capture, kita pilih hotkey-nya. Kita tentukan saja di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pada bagian format ini, pilih yang JPG high quality. Sedangkan pada bagian ini sama saja pada seperti ini. Pada bagian ini di atas ini kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Perbedaannya hanyalah pada bagian ini ada tambahan select recording area. Di sini adalah kita bisa menentukan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini. Seperti ini contohnya. Sedangkan yang lainnya ini sama dengan seperti penjelasan saya pada bagian ini. Selanjutnya kita akan mengatur bagaimana kita merekam game. Merekam game ini ada tambahan, yaitu pada bagian FPS. Pada bagian FPS ini, pada bagian FPS overlay, kita centang pada bagian ini. Ini adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan FPS overlay-nya. Jadi bisa kita tentukan di sini. Terserah kita tentukan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pada bagian posing hotkey kita aktifkan saja, kita beri centang, kemudian kita tentukan hotkey-nya di sini. Ini berfungsi untuk memindahkan FPS overlay-nya ketika kita bermain game. Jadi ketika kita bermain game, ketika kita ingin memindahkan FPS overlay-nya, kita tekan saja tombol keyboard yang telah kita tentukan di sini, maka dia akan berpindah-pindah sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa menentukannya dengan cara memberikan centang di sini, show FPS overlay, kemudian kita tentukan di sini. Jika pada bagian ini kita menentukan sebelum kita bermain, sedangkan pada bagian ini kita menentukannya setelah kita bermain. Selanjutnya pada bagian FPS limit, kita beri centang pada bagian set FPS limit. Untuk hasil yang bagus 60 sudah maksimal, cuma kita sesuaikan lagi dengan spek komputer kita. Jika sudah selesai pengaturan semuanya ini, kita langsung bisa merekam game. Kemudian selanjutnya pada bagian ini sama seperti penjelasan saya, yaitu jika kita ingin menggunakan device recording ini, kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian jika kita ingin mengatur audio, kita klik saja di sini, maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan penjelasan saya tadi. Kemudian kita ingin mengatur kursornya, bisa langsung klik di icon ini, maka akan muncul seperti ini. Begitu juga webcam. Jika kita ingin mengatur webcam, kita bisa mengkliknya di sini. Oke, selanjutnya kita langsung merekam saja. Caranya adalah kita langsung klik saja rekam, atau kita tekan hotkey pada keyboard yang telah kita atur tadi. Langsung saja kita rekam. Kita atur terlebih dahulu, misalnya ukuran penuh saja. Kemudian kita klik record.
seperti ini. Maka kita bisa merekam semua aktivitas kita yang kita lakukan di laptop atau komputer. Jika sudah selesai, kita klik saja di sini, stop record. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita bisa langsung lihat di sini, atau melihatnya di sini, atau melihatnya di sini. Misalnya kita lihat ini, hasil rekaman kita tadi. Ini dia, coba kita buka. Inilah hasilnya. Maka kita bisa Oke, seperti itu caranya. Mudah bukan? Sangat mudah. Bandicam ini memang software yang benar-benar bagus. Banyak dari para YouTuber yang menggunakan software ini. Oke, demikianlah tutorial tentang cara merekam layar PC menggunakan Bandicam. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bang J Tutorial yang membahas tentang tutorial apapun, baik itu komputer ataupun handphone. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.